Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Citra Pratiwi dengan NIM H022210. Di sini saya akan menjawab soal rancangan percobaan menggunakan dua aplikasi, yaitu yang pertama adalah SPSS dan yang kedua adalah R Program. Sebelumnya, saya akan men-share screen terlebih dahulu soalnya. Oke, untuk soalnya, seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu faktor pupuk dan kelator terhadap pH, bahan organik, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Totalnya terdapat 36 sampel pengamatan dengan data seperti ini. Lalu untuk pertanyaannya, pertanyaan A, bagaimana pengaruh pupuk, kelator, dan kombinasinya terhadap KTK tanah? Dan yang B, bagaimana korelasi antara KTK tanah dan tinggi tanaman pada eksperimen ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita akan menggunakan software atau aplikasi SPSS terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan men-share screen terlebih dahulu SPSS. Oke, ini adalah tampilan awal SPSS. Lalu, untuk kita bisa melakukan analisis atau menjawab pertanyaan tersebut, hal yang pertama yang kita lakukan adalah memasukkan file tersebut ke dalam aplikasi ini. Caranya adalah dengan klik file, lalu files of type diganti dengan Excel. Ini kita cari dulu filenya di bagian downloads. Lalu kita masukkan yang ini, Rancop Fix XLSX. Lalu open. Apabila muncul seperti ini, kita klik OK. Oke, ini adalah data view-nya seperti ini. Dan ini adalah untuk variable view-nya. Sebelum kita melanjutkan analisis selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diganti dalam metode ini. Yang pertama adalah type untuk KTK dan tinggi tanaman diubah menjadi numeric. Selanjutnya, desimal untuk KTK dan tinggi tanaman diubah menjadi 2. Dan yang terakhir yang perlu diubah adalah nominal. Nominal dari KTK dan tinggi tanaman diubah menjadi scale. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana pengaruh dosis pupuk dan juga kelator terhadap KTK, caranya adalah dengan kita mengklik Analyze, lalu klik General Linear Model. Oke, karena ada kendala dari share screen, maka saya akan men-share screen ulang. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, bisa klik Analyze, lalu klik General Linear Model, klik yang Univariate. Selanjutnya, untuk Dependent Variable, kita masukkan KTK. Fix Factor dimasukkan dengan ulangan, dosis pupuk, dan juga kelator. Selanjutnya, klik model. Modelnya kita klik yang Build Terms.
Untuk Wiltrons ini ada beberapa hal yang perlu dipindahkan dari faktor N covariates menjadi ke model. Yang pertama adalah pindahkan ulangan, lalu dosis pupuk, lalu kelator, dan kombinasi keduanya yaitu dosis pupuk dan kelator. Setelah itu kita klik continue. Selanjutnya bisa diklik post hoc ini. Dari faktor kita pindahkan semuanya ini ke post hoc test for ulangan, dosis pupuk, dan juga kelator. Bagian equal variance assume kita ganti ke kita checklist bagian dan can. Selanjutnya klik continue. Karena kita sudah mengatur semua tampilannya, selanjutnya diklik OK. Oke, ini adalah hasil dari uji ANOVA yang telah kita lakukan menggunakan analisis Duncan. Dari dari tabel ini diketahui bahwa dosis pupuk, kelator, dan juga kombinasi antara dosis pupuk dan kelator ini tidak berpengaruh terhadap KTK karena dari nilai signya ini memiliki nilai yang lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya untuk menjawab nomor soal yang B, kita dapat melakukan analisis lebih lanjut. Caranya adalah dengan mengklik analyze, lalu klik correlate, klik yang bivariate, masukin variabelnya KTK dan juga tinggi tanaman. Selanjutnya klik OK. Oke, berdasarkan tabel korelasi yang diperoleh, diketahui bahwa KTK dan tinggi tanaman ini tidak memiliki korelasi atau hubungan dengan percobaan ini karena nilai dari tinggi tanamannya itu minus 245 yang berarti tidak ada dalam skala korelasi yang sangat lemah, kuat maupun sangat kuat. Selanjutnya kita akan membuat grafik persamaan dari kedua soal ini. Caranya adalah dengan klik grabs, lalu klik scatter atau dot, pilih yang simple scatter, klik define, lalu kita masukin y-axisnya yaitu KTK, untuk x-axisnya itu adalah tinggi tanaman, selanjutnya klik OK. Oke, ini adalah grafiknya, tetapi grafik ini belum selesai karena kita belum memiliki persamaannya. Cara untuk dapat mengetahui persamaannya adalah dengan mengklik double pada grafik ini, lalu pilih yang add file, pilih yang linear, lalu close. Oke, ini adalah grafik akhirnya. Dari grafik ini diketahui bahwa hasil tinggi tanaman dapat diduga dari KTK dengan persamaan Y sama dengan 1,36E2 minus 1,11 bintang X dengan koefisien determinasi atau R kuadrat linear adalah 0,060. Selanjutnya, kita akan menjawab dua pertanyaan tersebut menggunakan software yang berbeda, yaitu menggunakan R Studio Program. Sebelumnya, saya akan men-share screen terlebih dahulu R Studio Programnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari R Studio. Untuk melakukan analisis data di R Studio ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kita klik File, lalu pilih New File, pilih R Script. Oke, ini adalah tampilannya. Selanjutnya bisa import dataset from Excel, klik Browse, cari file yang akan dimasukkan. Pakai yang ini. Setelah open, tunggu terlebih dahulu untuk range-nya diubah menjadi A1, F3.
37. Untuk ulangan dosis pupuk relator kombinasi KTK dan tinggi tanaman ini ada yang perlu diubah seperti ulangan, diubah menjadi karakter. KTK dan tinggi tanaman diubah menjadi numeric. Oke, apabila sudah diubah seperti ini, klik import. Oke, selanjutnya kita bisa mengklik Untitled 1. Nah, di sini untuk nomor 1 bisa diketik library, pilih yang ini, dalam kurungnya bisa diklik do bio research, lalu klik run. Untuk yang nomor 2, bisa mengklik analisis, kurang dari minus FRBD, pilih yang 2 faktorial karena di sini menggunakan dua faktor saja. Yang pertama adalah dosis pupuk dan yang kedua adalah relator. Di dalam em, tanda kurungnya kita masukkan file rancop yang dipunya, yaitu rancop fix, lalu kurung siku, perbandingannya ada 5:6, lalu di belakang kurung siku masukin koma, lalu masukin lagi filenya, lalu ketik dolar, masukin bagian ulangan, koma, masukin file, ketik dolar, dosis pupuk, koma, masukin filenya, lalu dolar, pilih yang kelator, koma 1, kemudian klik run. Oke, ini karena di konsolnya tidak bermasalah, lalu kita dapat melakukan ke analisis selanjutnya dengan cara yang pertama klik print. Pilih yang ini. Di dalam ini karena kita akan memprint hasil analisis, jadi diketikkan analisis. Pilih yang ini lalu bisa klik run. Oke, ini adalah hasilnya. Untuk menjawab pertanyaannya, kita cari terlebih dahulu hasil ANOVA yang didapatkan. Oke, dari hasil ini, DF Sum SQ yang ini, dengan judulnya Analysis of Variance Tabel, diketahui bahwa faktor A, yaitu dosis pupuk, berpengaruh sangat nyata terhadap KTK tanah karena memiliki simbol bintang 2. Sedangkan untuk faktor B, yaitu velator, dan juga faktor A dan faktor B yang merupakan kombinasi dari dosis pupuk dan juga velator, ini tidak berpengaruh terhadap KTK tanah karena tidak memiliki simbol apapun. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan nomor B, yaitu bagaimana korelasi antara KTK dan juga tinggi tanaman pada percobaan ini. Caranya adalah dapat mengetik korelasi ini, terus pilih yang Cortes. Di dalam kurung Cortes ini bisa masukin data rancop yang dipunya, yaitu ini. Lalu klik dolar, pilih yang KTK, koma lagi, masukin data, ketik dolar,
pilih yang tinggi tanaman, lalu klik run. Oke, ini adalah hasilnya dapat dilihat di bagian konsol. Selanjutnya, kita ketik lagi di bagian kelima, yaitu print, pilih yang ini, lalu ditulis korelasi. Karena ingin mengetahui hasil dari korelasi yang sudah diolah datanya. Lalu klik run. Oke, dari hasil ini dapat diketahui bahwa tidak ada korelasi antara tinggi tanaman dan juga KTK terhadap penelitian ini karena memiliki nilai korelasi yaitu minus 0,244937. Selanjutnya, kita akan melakukan step akhir dari RStudio ini, yaitu adalah dengan membuat grafiknya. Caranya adalah dengan mengklik library. Di dalam tanda kurung ini bisa ditulis ggplot2. Pilih yang ini, lalu klik run. Selanjutnya diklik lagi library. Dalam kurung ini diklik ggpp. Klik run. Selanjutnya klik lagi library. Diklik lagi ggp MISC yang ini, lalu klik run. Selanjutnya, bisa mengklik ggplot, pilih yang ini, dalam tanda kurungnya dimasukin file rancopnya. Terus ketik koma, ketik AS, pilih yang ini, dalam tanda kurungnya bisa X sama dengan masukin file rancopnya, lalu ini pilih yang KTK, lalu koma Y sama dengan pilih file rancop, lalu klik dolar, pilih yang tinggi tanaman. Nah, setelah ini di bagian tanda kurung terakhir sendiri bisa diklik plus dan masukin rumus ini. Oke, selanjutnya bisa diklik run. Oke, ini adalah tampilan akhir dari grafik ini. Dari grafik ini diketahui bahwa regresi linear hasil dari percobaan ini dapat diduga dari KTK dengan dapat diduga dari em, tinggi tanaman dengan KTK dari persamaan Y sama dengan 94,5 sampai 0,0539 kali R kuadrat sama dengan 0,06. Sehingga diketahui bahwa koefisien determinasi atau R kuadrat yang diperoleh adalah 0,06. Oke, jadi itu adalah cara menyelesaikan bagaimana kita mengolah data menggunakan aplikasi RStudio Program. Baik, itu adalah tutorial mengerjakan olah data menggunakan dua software yang berbeda, yaitu yang pertama menggunakan SPSS dan yang kedua menggunakan RStudio Program. Saya memohon maaf apabila dalam pembuatan video tutorial ini masih memiliki banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.